Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan materi penjas. Untuk pertemuan pertama, sudah sekian lama tidak ada materi secara langsung. Untuk itu, di tahun ajaran baru ini dimulai dengan minggu ini, mata pelajaran penjas orkes akan dilaksanakan secara online ataupun dengan offline. Sedangkan untuk yang online, nanti akan Pak Arif berikan sebuah rangkaian materi, ada yang berupa tayangan slideshow, ada juga yang berupa video-video ataupun gambar. Nanti silahkan anak-anak semuanya untuk bisa memperhatikan dengan baik, karena semua materi yang nanti akan diujikan secara otomatis berasal dari materi-materi yang Pak Arif sampaikan, baik melalui video, melalui gambar, maupun melalui uraian-uraian. Sebelum masuk ke materi, Pak Arif ucapkan selamat untuk kelas 9 yang sudah sukses dapat naik kelas atau naik tingkat ke tingkat 9. Secara otomatis, jika sudah masuk di kelas 9, berarti belajarnya juga harus ditingkatkan, karena target kelas 9 adalah dapat lulus semuanya. Amin. Nah, untuk materi hari ini, kita akan mempelajari untuk materi yang pertama, yaitu terkait dengan permainan bola besar. Masih ingat, permainan bola besar ada 3. Yang pertama adalah permainan bola voli, permainan bola basket, dan tentu saja adalah permainan sepak bola. Untuk pertemuan hari ini, untuk pertemuan pertama, materi permainan bola besar khusus nanti akan kita pelajari yang terkait dengan materi-materi yang ada dalam permainan sepak bola. Sedangkan untuk bola basket dan bola voli nanti akan dipelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, masuk pada materi yang pertama, yaitu permainan bola besar. Nah, inilah kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar ada 2. Sebenarnya ada 2, tapi nanti selama proses daring ini Pak Arif hanya terfokus pada kompetensi dasar 3.1, yaitu yang terkait dengan materi-materi secara kognitif. Sedangkan untuk KD 4.1 atau yang praktek, nanti akan Pak Arif buatkan sebuah simulasi-simulasi. Nah, untuk permainan bola besar, khususnya sepak bola, KD-nya berasal dari KD yang pertama, yaitu nanti kalian diharapkan bisa memahami variasi dan kombinasi. Nah, di sini ada kata variasi dan kombinasi. Kalau variasi berarti ada macam-macamnya. Sedangkan kalau kombinasi adalah gabungan atau perpaduan dari beberapa gerak spesifiknya. Di situ tertulis memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional. Nah, nanti yang kita pelajari adalah permainan bola besar, khususnya permainan sepak bola untuk yang pertemuan pertama ini. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang Pak Arif harapkan bisa kalian capai. Yang pertama adalah nanti kalian anak-anak mampu memahami dan mempraktekkan variasi dan kombinasi gerakan menendang. Menendang dalam bahasa Inggris berarti kicking. Menendang berarti kicking dalam bahasa Inggris, sedangkan menghentikan bola adalah stopping atau controlling dalam permainan sepak bola. Nah, nanti untuk nomor 1 ini kombinasi menendang dan menghentikan bola itu ada banyak macamnya, nanti akan Pak Arif jelaskan pada slide-slide berikutnya. Dan yang kedua nanti anak-anak Pak Arif harapkan mampu memahami dan mempraktekkan variasi dan kombinasi. Ingat, ini masih dalam kategori variasi dan kombinasi, gerakan menendang, kicking, dan gerakan menggiring. Kalau tadi menendang dengan menghentikan bola, kalau sekarang adalah menendang dengan menggiring bola.
Nanti akan seperti apa bentuknya nanti kita bisa pelajari pada slide-slide berikutnya. Nah, yang ketiga, nanti anak-anak Pak Arif harapkan mampu memahami dan mempraktekkan variasi dan kombinasi gerakan menghentikan bola atau stopping, controlling, dan gerakan menggiring atau dribbling dalam permainan sepak bola. Yang ketiga, kombinasi antara menghentikan bola dan menggiring. Ingat, menghentikan bola kemudian menggiring. Nah, nanti ada banyak macamnya, ada banyak kombinasinya, nanti kita akan pelajari pada slide berikutnya. Yang keempat, yaitu nanti Pak Arif harapkan kalian semua anak-anak mampu memahami dan mempraktekkan variasi dan kombinasi gerakan menyundul. Ingat, menyundul bola atau hitting dengan gerakan menghentikan bola atau stopping. Menyundul kemudian menghentikan. Nah, seperti apa bentuknya nanti akan kita pelajari pada slide berikutnya. Untuk yang nomor 5, yaitu nanti anak-anak Pak Arif harapkan mampu memahami dan mempraktekkan variasi dan kombinasi gerakan menyundul atau hitting dan gerakan menggiring. Nanti begitu menyundul kemudian digabungkan dengan gerakan atau teknik menggiring atau mendribble bola. Dan yang terakhir, nanti Pak Arif harapkan kalian semua bisa memahami dan mempraktekkan gerakan menyundul dan gerakan menendang. Menyundul kemudian menendang bola dalam permainan sepak bola. Nah, seperti apa bentuknya nanti akan kita pelajari pada slide-slide berikutnya. Nah, sebelum masuk ke slide materi, jika kalian perhatikan dari variasi dan kombinasi yang Pak Arif sebutkan ada 6 tadi, itu ada dalam suatu pertandingan sepak bola. Misal ada pertandingan sepak bola antara Real Madrid dengan Barcelona misalnya, itu pasti ada salah satu dari ke-6 tujuan pembelajaran ini akan terlihat dalam praktek tersebut atau pertandingan tersebut. Misalnya gerakan menendang bola nomor 1, gerakan menendang bola dengan gerakan menghentikan bola. Ini pasti ada nanti. Jadi untuk kelas 9 ini materinya bukan langsung bermain semua teknik, tidak, tapi Pak Arif bagi-bagi, Pak Arif kelompokkan menjadi beberapa materi sehingga kalian semua lebih mudah dalam memahaminya. Nah, sebenarnya ke-6 tujuan pembelajaran ini masuk dalam atau bisa terlihat di dalam suatu pertandingan sepak bola, itu pasti. Hanya Pak Arif ambil dari beberapa kelompok materi saja. Masuk kepada materi berikutnya, yaitu masuk materi pertama tentang aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan sepak bola. Yang pertama, ini masih ingat semuanya tentang permainan sepak bola? Permainan sepak bola adalah permainan dalam bentuk tim. Ingat, kalau dalam bentuk tim berarti yang ditekankan atau yang Pak Arif tekankan adalah sebuah kerjasama antara pemain satu dengan pemain yang lainnya. Kerjasama berarti setiap pemain itu memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas sebagai penjaga gawang, ada yang bertugas sebagai pemain belakang atau back, ada yang bertugas sebagai pemain tengah atau pemain gelandang. Bukan gelandangan ya, ini gelandang ya, pemain gelandang tengah. Nah, kemudian ada juga yang berperan sebagai atau yang bertugas sebagai pemain depan atau penyerang, atau yang sering kita sebut sebagai striker, pemain depan penyerang. Nah, bisa Pak Arif bacakan untuk yang satu ini, permainan sepak bola adalah permainan tim. Ini berarti seluruh anggota tim harus berkontribusi. Ingat, ini harus berkontribusi dengan baik untuk menciptakan kemenangan. Keterampilan individu baru akan besar manfaatnya jika digunakan untuk kepentingan tim. Nah, di sini maksudnya ada dari masing-masing pemain itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, dari kelebihan-kelebihan itu nanti digabungkan menjadi satu tim sehingga menjadi tim yang sangat kuat. Begitu juga dengan kebalikannya, ada dari setiap pemain ini memiliki kekurangan, itu pasti, tidak ada yang sempurna di dunia ini, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan itu juga akan ditutupi oleh kelebihan dari masing-masing tim yang lain. Contohnya, sebagai contoh, pemain penjaga gawang itu dia ahli dalam
menjaga gawangnya atau menyelamatkan gawangnya, tetapi belum tentu ahli dalam menyerang, karena kita sangat jarang sekali dan bahkan itu perbandingannya 1:1000 pemain penjaga gawang bisa berperan sebagai penyerang. Ya seperti itulah. Jadi dalam sebuah tim itu adalah ibaratnya tubuh punya fungsi masing-masing. Nah, nomor 2 atau yang contoh berikutnya adalah pemain penyerang. Pemain penyerang itu pandai, pintar, ahli dalam mencetak gol, tetapi tidak ahli dalam menjaga gawang. Nah, itulah dari beberapa tim tugas tersebut bergabung menjadi sebuah tim yang sangat kuat dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, yang kedua, aktivitas pembelajaran permainan sepak bola adalah kegiatan yang diambil dari bagian-bagian kecil dalam situasi permainan atau pertandingan. Nah, tadi sudah Pak Arief jelaskan saat di slide tujuan pembelajaran. Jadi aktivitas nanti yang dipelajari atau materi yang kita pelajari adalah bagian-bagian kecil. Jadi ada kombinasi menendang dan menghentikan bola dan lain sebagainya, itu hanya kombinasi bagian-bagian kecil dari situasi pertandingan pada umumnya. Nah, untuk apa Pak Arief bisa-bisa? Untuk memudahkan dalam memahami sebuah materi. Nah, berikutnya, aktivitas pembelajaran gerak, variasi, dan kombinasi permainan sepak bola. Nah, ini kita masuk ke gerak, variasi, dan kombinasi. Yang pertama, gerak variasi bermakna satu jenis gerakan dilakukan dengan berbagai cara. Gerakan dengan berbagai bentuk cara. Nih, misalnya, gerakan menendang atau mengontrol bola menggunakan kaki bagian dalam, bagian punggung, ataupun bisa dilakukan dengan kaki bagian luar. Nah, ini cara menendang bola dengan kaki bagian dalam ini paling banyak dilakukan dengan tujuan untuk membagi bola kepada teman satu tim atau rekan satu tim. Ingat, membagi bola dengan teman, bukan ke lawannya. Kalau membagi bola ke lawannya nanti itu kesalahan berarti. Biasanya digunakan kaki bagian dalam, tapi juga tidak pasti. Pasti ada kaki bagian luar maupun dari punggung kaki, bahkan juga ada yang menggunakan tumit. Itulah kreasi-kreasi, inovasi-inovasi oleh pemain sepak bola. Kalau kalian lihat pertandingan sepak bola oleh profesional, itu pasti bisa membagi atau mengoper bola dengan kaki bagian manapun, bahkan dengan lutut pun juga bisa. Tapi yang kita pelajari adalah yang sederhana saja, kaki bagian dalam. Nah, untuk yang kedua dengan punggung kaki. Menendang dengan punggung kaki ini biasanya digunakan untuk menembak ke gawang, shooting. Karena kebanyakan dari tendangan-tendangan yang menggunakan punggung kaki itu sifatnya adalah keras dan cepat. Nah, ini kaki bagian luar. Kaki bagian luar itu bisa kalian lihat di kebalikannya dari kaki bagian dalam. Kalau kaki bagian dalam itu yang ada lekuannya, sedangkan kaki bagian luar adalah yang memiliki permukaan yang datar di samping. Nah, di atasnya jari kelingking, jentik kalau nggak tahu kelingking. Nah, jentik kaki, nah itu kaki bagian luar. Di atasnya loh ya, bukan jentiknya. Sedangkan gerakan kombinasi bermakna menghubungkan dua jenis keterampilan gerak. Nah, ini tadi sudah Pak jelaskan, kombinasi itu gabungan dari dua macam gerak. Misalnya, setelah melakukan gerakan menghentikan bola, dilanjutkan dengan gerakan menendang, itu satu kombinasi sudah. Menghentikan bola dengan menendang itu satu kombinasi. Ya, menghentikan terus menendang, atau menghentikan terus menggiring, itu kombinasi dari teknik dalam sepak bola. Masuk ke materi berikutnya. Nah, ini kita masuk ke variasi dan kombinasi. Ada 6 contoh. Nah, yang pertama, variasi dan kombinasi gerakan menendang atau mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki. Ini nanti bisa dilihat pada slide berikutnya. Langsung saja. Nah, ini nomor 1. Aktivitas pembelajaran 1, variasi dan kombinasi menendang dan menahan bola. Nah, ini bisa kalian lihat. Yang pertama adalah variasi gerakan menendang dan menahan bola. Ini sebenarnya kebalik, menahan bola dulu
menahan bola dulu, baru menendang nih. Ini lihat, ini dilempar, kemudian menahan menggunakan kaki bagian dalam kalau seperti ini posisinya. Menahan, kemudian menendang, kembali melambung lagi dan ditangkap lagi. Nah, seperti inilah. Ini satu kombinasi dari gerakan menendang dan bola. Ini adalah bentuk latihannya seperti ini. Nah, ini dia dilihat. Ini cara-caranya ada 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Nomor 1, berdiri menghadap ke dinding. Nah, ini misal kalau pasangannya adalah dinding bukan temannya. Ini 1 meter lah kurang lebih. Yang kedua, tendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Nah, silahkan dibaca sampai nomor 5 sampai dengan dalam aktivitas ini kamu dapat mengubah jarak. Nah, ini berarti semakin jauh berarti menggunakan tenaga yang semakin besar. Kalau dikit semakin pendek semakin sedikit tenaganya. Nah, itulah fungsi dari jarak. Berikutnya, ini ada 2 contoh latihan. Ini yang berpasangan. Nah, ini ya contoh yang berpasangan. Kalau tadi contoh yang dengan dinding ini berpasangan. Nah, bisa dilihat. Silakan dibaca sampai dengan poin nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nomor 6. Ya, lanjut. Nah, sekarang masuk ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan variasi dan kombinasi gerakan menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar maupun punggung kaki. Nah, ini variasi ya, ini masih variasi. Kalau kombinasinya dengan menggiring bola. Jadi menggiring bola itu bisa dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar maupun punggung kaki. Nah, seperti itu. Tapi untuk gerakan yang lebih efisien dan efektifnya itu menggiring bola menggunakan punggung kaki. Kenapa kok efisien dengan punggung kaki? Karena dengan punggung kaki itu bisa memutar bola berputar ke belakang. Kalau putar belakang berarti bola akan lengket dengan kaki. Maksudnya lengket itu bukan terus nempel seperti perangko, bukan. Lengket itu berarti jarak antara bola dengan kaki tidak terlalu jauh sehingga tidak mudah untuk direbut oleh lawan. Nah, inilah contoh latihannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan bisa dibaca masing-masing. Nah, sampai nomor 5, setelah kamu merasakan ada peningkatan keterampilan, maka kamu dapat menerapkan keterampilan yang sudah dipelajari dalam bermain bola dengan peraturan yang disederhanakan. Nah, ini teknik-tekniknya. Nanti kalau ini sudah menguasai, jika bermain pasti akan dapat bermain dengan bagus. Jadi kalau bermain bola itu kita yang bermain bola, bukan kita yang dipermainkan oleh bola. Nah, masuk ke materi berikutnya. Nah, masuk ke variasi dan kombinasi gerakan mengiring, menendang, dan menghentikan bola. Nah, ini aktivitas nomor 3. Variasi dan kombinasi menggiring, menendang, dan menahan bola. Jadi ini dari gambar paling kiri. Ini maksudnya seperti ini. Maksudnya titik-titik adalah menggiring bola. Menggiring bola ke depan, kemudian sampai depan, membagi bola, menendang, ngoper kepada orang berikutnya. Ada 2 orang ini bajunya sama karena seragaman sama. Nah, beda orang antara kanan dengan kiri, ini beda orang. Kemudian setelah nendang otomatis akan menahan bola agar bolanya tidak luncas. Tahu luncas? Luncas itu keluar dari penguasaan kita, misal gading atau memantul ke keluar penguasaan kita. Itulah. Nah, contoh latihan gerakannya seperti ini, bisa kalian lihat dari 1, 2, 3, 4 sampai nomor 5. Sudah dibaca? Kalau sudah, cepat ya bacanya ya. Lakukan permainan secara bergantian. Nah, nanti kalau misal Pak Arif terlalu cepat, slideshow-nya boleh di pause. Tahu pause? Pause itu dihentikan sementara, kemudian nanti dijalankan lagi. Berikutnya, nah ini sudah masuk ke materi yang lebih kompleks lagi, yaitu terkait dengan variasi dan kombinasi gerakan menggiring dan menendang ke arah sasaran gawang. Nah, sudah ada shootingnya nih, menendang. Tadi menendang untuk membagi bola, kalau sekarang menendang untuk mengoper atau tadi mendaki untuk membagi bola atau mengoper, sedangkan ini menendang untuk mencetak bola, memasukkan bola ke dalam gawang.
Nah ini contohnya, pertama menggiring dulu, kemudian setelah menggiring sampai jarak tertentu kita tendang ke arah gawang masuk di antara kedua tanda ini. Nih cara melakukannya, silahkan bisa dibaca 1 sampai dengan 8. Materi ini jangan sampai hilang, silahkan ditandai nanti Pak Arif simpan, ditandai, dan kalian juga harus menyimpan, jangan sampai hilang karena nanti soal-soal Pak Arif ambil dari materi-materi di sini. Sudah dibaca sampai nomor 8, dari kedua jenis perkenaan bola dengan kaki, mana nih kursornya, dari kedua jenis perkenaan bola dan kaki bagaimanakah yang lebih kuat? Nah, bisa kanan, bisa kiri. Nah, ini dengan zigzag lebih kompleks lagi. Kompleks itu berarti lebih sulit. Mulai dari menggiring lurus, kemudian zigzag itu berkelok-kelok, baru nanti akan dikuasai. Nah, contoh latihan seperti itu silakan dibaca 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, sudah nanti silahkan dibaca. Ingat nanti kalau Pak Arif terlalu cepat boleh di pause ini, dihentikan sementara. Kalian baca sendiri, kemudian kalau sudah dipahami di play lagi. Nah, variasi dan kombinasi gerakan menggiring, menahan, mengumpan, dan menyundul bola. Wah, ini lebih kompleks lagi. Ada gerakan menggiring, menahan itu menghentikan bola atau mengontrol bola, kemudian mengumpan dan menyundul bola. Lagi ada 1, 2, 3, 4 variasi dan kombinasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang terakhir tadi variasi dan kombinasi itu sudah harus ada dalam situasi pertandingan, lebih mudahnya. Nah, cukup untuk materi pertama Pak Arif saja cukup. Nanti kalau kalian belum paham boleh diputar lagi. Jika Pak Arif menjelaskan terlalu cepat boleh di pause dan bisa di play lagi, dihentikan sementara kemudian di play lagi, atau nanti bisa silakan bertanya melalui nomor WA-nya Pak Arif. Nah, itulah yang bisa Pak Arif jelaskan. Ada kurang lebihnya Pak Arif mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.